Halo, selamat datang di Landscape Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue ongol-ongol jajan pasar kesukaan orang Indonesia. Cara membuatnya mudah sekali, tidak perlu dicetak-cetak. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan setengah butir kelapa yang setengah tua diparut kasar, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 2 lembar daun pandan, kita sobek-sobek daun pandannya. Lalu diaduk ya agar garamnya tercampur rata. Selanjutnya kukus kelapa parut selama 15 menit. Step berikutnya, siapkan panci, masukkan 200 gram gula merah. Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita masukkan 400 ml air. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Kita masak gula merah hingga matang dan mendidih. Nah, sudah mendidih dan gula merah sudah larut, kita matikan api kompor dan angkat. Kita saring dulu larutan gula merah. Siapkan panci, masukkan 250 gram tepung tapioka. Tambahkan 350 ml santan. Masukkan santan secara bertahap sambil diaduk hingga licin dan tidak bergerindil. Nah, sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Nah, ini adonannya sudah licin dan tidak bergerindil seperti ini. Sekarang kita masukkan larutan gula merah yang masih hangat sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Masak adonan ongol-ongol sambil terus diaduk ya hingga kental dan kalis. Nah, adonannya sudah mulai mengental, kita aduk terus agar bagian bawah tidak sampai gosong. Nah, ini adonannya sudah kental dan kalis, kita kecilkan api kompor, aduk terus ya sambil dibolak-balik seperti ini. Nah, sudah matang dan kalis, kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya, sendokkan adonan ongol-ongol, masukkan ke dalam kelapa parut. Nah, sekarang kita balur ongol-ongol dengan kelapa parut. Nah, mudah sekali ya mamis cara membuatnya. Ongol-ongolnya tidak perlu dicetak, langsung disendok-sendok saja. Ini ongol-ongolnya sudah jadi. Cara membuatnya mudah sekali ya. Nih, teksturnya lentur banget. lembut, kenyal, dan lentur.
Rasanya enak, manisnya pas. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat lemper ketan kuning dan diisi dengan abon ayam atau sapi. Lebih praktis dan simple, rasanya enak dan gurih. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu 500 gram beras ketan, cuci bersih lalu direndam minimal 2 jam. Kemudian kita kukus ketan selama 25 menit. Selanjutnya, masukkan 225 ml santan ke dalam kuali. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk, boleh pakai kunyit segar. Tambahkan 5 lembar daun pandan. Kita masak santan hingga mendidih. Nah, setelah santannya mendidih, kita angkat santan. Kemudian angkat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit. Nah, ini santannya baru diangkat dan masih panas sekali. Kita masukkan ketan, lalu aduk hingga ketannya meresap semua santan. Masukkan kembali ketan ke dalam panci kukusan. Kita kukus selama 30 menit atau hingga matang. Siapkan loyang 18 x 18 x 6 cm, alas bawahnya dengan daun pisang. Lalu oles keliling loyang dengan minyak sayur. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kita angkat ketan. Selanjutnya, masukkan sebagian ketan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan dan sambil dipadatkan. Untuk isian, siapkan 100 gram abon ayam atau sapi, lalu kita tuang ke atas ketan dan ratakan. Tutup kembali atasnya dengan sisa ketan. Lalu kita ratakan dan padatkan. Selanjutnya, sisir dulu pinggiran loyang agar lemper ketan mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita potong lemper menjadi 3 baris. Lalu nanti per barisnya kita potong lagi menjadi 6 bagian. Ambil 1 buah lemper, kemudian bungkus dulu dengan daun yang kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita bungkus lagi dengan daun yang lebih besar. Lalu kita rekatkan ujungnya dengan selotip. Nah, jadinya seperti ini ya mamis. Lemper ketan kuning isi abon sudah jadi. Sekarang kita cobain. Aku cobain dulu ya. Enak dan gurih. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan ketuk tanda lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi setiap upload resep terbaru dari Linscake. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue yang simple tapi enak dan irit bahan.
Rasanya enak, lembut dan wangi pandan, cocok banget buat teman ngopi dan ngeteh. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu cetakan tulban atau loyang tulban ukuran diameter 20 cm. Kemudian oles keliling cetakan dengan minyak sayur. Nah, kemudian kita siapkan 10 lembar daun pandan dan 15 lembar daun suji. Skip ya kalau tidak ada, kita potong atau gunting kecil-kecil. Lalu masukkan daun pandan dan suji ke dalam blender. Kita tambahkan air secukupnya. Kita blender daun pandan dan suji hingga halus. Selanjutnya kita saring jus pandan suji dan takar, ambil airnya 100 ml. Siapkan wadah mangkok, masukkan 175 gram gula pasir, tambahkan 2 butir telur. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 150 gram terigu protein sedang ke dalam campuran telur dan gula. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. Kemudian kita masukkan 650 ml santan. Tambahkan 100 ml air jus pandan suji. Nah, sekarang kita aduk ya adonannya hingga tercampur rata. Selanjutnya kita saring agar tekstur adonan halus dan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Nah, karena ini warnanya masih pucat, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Nah, ini kita aduk hingga warnanya merata. Terakhir masukkan 1 buah jagung yang sudah disisir atau dipipil. Kemudian masak air dalam panci yang lebih besar dari panci yang berisi adonan. Kita masak adonan kue dengan cara double boiling sampai bagian bawah kue menggumpal dan adonan sedikit mengental. Nah, jika bagian bawahnya sudah ada yang menggumpal seperti ini, kita angkat ya. Kemudian kita tuang ke dalam cetakan atau loyang yang sudah dioles dengan minyak sayur. Agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, kita aduk menggunakan tusuk sate. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita kukus kue selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kita angkat kuenya. Tunggu dulu hingga kuenya set dan dingin, baru kita keluarkan dari cetakan atau loyang, karena ini masih panas dan lembut ya. Sebelum dikeluarkan, sisir dulu pinggiran cetakan atau loyang ya dengan tusuk sate. Ini baru kita keluarkan. Nah, yuk sekarang kita potong kuenya. Kuenya wangi sekali dan teksturnya lembut.
Sekarang kita cobain yuk. Rasanya enak, teksturnya lembut dan wangi pandan. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat jajanan enak dari ketan dan kelapa parut. Cocok untuk teman ngopi dan ngeteh. Dan bisa disajikan di berbagai acara dan suasana. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Nah, untuk bahan-bahannya kita siapkan 500 gram beras ketan, cuci bersih dan rendam minimal 2 jam. Ketan ini semakin lama direndam akan semakin lengket ya mam. Kemudian siapkan 200 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun pandan kita potong-potong, dan 200 ml air. Berikutnya kita siapkan juga setengah butir kelapa diparut kasar, setengah sendok teh garam, 3 lembar daun pandan. Pertama kita campur kelapa parut dengan garam, kemudian tambahkan daun pandan, lalu aduk kelapa parut agar garamnya tercampur rata. Selanjutnya kita kukus dulu beras ketan selama 25 menit. Nah, sekalian saja ya mam, kita tumpangi kelapa parut, kita kukus selama 15 menit. Step berikutnya kita cairkan gula merah. Masukkan gula merah ke dalam panci. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, masukkan daun pandan, lalu masukkan juga air. Ini kita masak hingga mendidih dan gula larut. Nah, ini sudah mendidih ya mam, kita angkat. Kemudian disaring dulu. Kita lihat ketannya ya mam, setelah dikukus selama 25 menit, kita angkat dulu. Kemudian langsung ya mam, saat ketan dan gula merahnya masih panas, kita masukkan ketan ke larutan gula merah yang masih panas, supaya nanti ketannya bisa menyerap semua larutan gula merah. Ini api kompornya tidak perlu dinyalakan ya mam. Sekarang kita aduk ketan dan gula merah hingga ketan menyerap semua larutan gula merah. Tidak perlu menyalakan api kompor ya mam. Nanti setelah ketan dan gula merah tercampur rata, kita biarkan dulu sebentar ya mam. Nanti ketan akan menyerap semua larutan gula merah. Nah, ini ketannya sudah menyerap semua larutan gula merah ya. Ini ketannya sudah siap dikukus. Kita masukkan ketan ke dalam panci kukusan. Kukus ketan selama 25 menit atau hingga matang. Selanjutnya, sambil menunggu ketan dikukus hingga matang, kita siapkan cetakan putu ayu.
Oles cetakan putu ayu dengan minyak sayur. Kita oles bagian samping-sampingnya saja. Nah, setelah 25 menit ya Mam, kita angkat ketan. Selanjutnya, ambil cetakan putu ayu, lalu isi dengan kurang lebih 1 sendok makan kelapa parut. Dipadatkan ya dengan cara ditekan-tekan supaya padat ya Mam. Kemudian kita tambahkan ketan sampai penuh cetakan ya Mam. Kita padatkan ya dengan cara ditekan-tekan. Selanjutnya, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Siapkan mika bulat ukuran diameter atas 7 cm dan diameter bawahnya 5 cm. Kita balikkan ketan. Nah, jadinya cantik ya Mam, seperti putu ayu. Ini jajanan kampung tapi kita buat kekinian. Nah Mam, kalau tidak mau dicetak-cetak, bisa langsung disajikan di atas piring seperti ini. Tinggal ditambahkan kelapa parut di atasnya. Kemudian kita tambahkan dengan potongan daun pandan. Aku cobain dulu ya. Rasanya enak dan legit, cocok sekali untuk teman ngopi dan ngeteh. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat martabak Oreo. Cara membuatnya mudah sekali tanpa ribet. Rasanya enak dan bersarang banget, anti gagal. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan 15 tangkup Oreo, kemudian kita buang krim bagian tengah. Selanjutnya kita masukkan Oreo ke dalam blender atau chopper. Lalu kita blender hingga halus. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Bahan-bahannya, masukkan ke dalam mangkok 100 gram Oreo yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan 1 saset drink bang bang atau coklatos. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 butir telur, setengah sendok teh baking powder. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking soda dan masukkan 125 ml air. Sekarang kita aduk adonan hingga tercampur rata dan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Panaskan teflon ukuran diameter 20 cm, kita oles dulu dengan margarin. Selanjutnya dilap agar kulit martabak tidak bercak putih. Percik dengan air ya untuk mengetahui apakah teflon sudah panas. Kalau bunyinya cas seperti ini artinya sudah panas. Kita lap kering dulu. Tuang adonan martabak Oreo. Satu resep ini boleh dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Kalau mau agak tipis dan cepat matang, bagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita miringkan teflon atau putar teflon untuk membentuk pinggiran martabak.
Kita panggang martabak Oreo dengan api kecil, tunggu hingga terbentuk sarang dan gelembungnya pecah, baru nanti kita tabur dengan gula pasir. Nah, sepertinya sudah bersarang semua ya. Sebelum mengering kita tambahkan dulu gula pasir secukupnya saja. Lalu tutup dan masak dengan api kecil hingga matang dan bagian atas kering. Nah, kalau bagian atasnya sudah matang dan kering, sekarang kita oles dengan margarin. Pinggirannya juga dioles margarin ya, agar lembut dan tidak keras. Lalu kita beri topping keju. Boleh secukupnya, boleh juga semena-mena sesuai selera ya. Siram atasnya dengan kental manis. Setelah itu kita lipat martabak. Kemudian kita oles lagi bagian luar martabak dengan margarin agar lembut dan gurih. Nah, martabak Oreo-nya sudah siap disajikan. Yuk sekarang kita potong martabak Oreo. Lembut banget ya, meskipun tanpa ragi. Nih, cakep ya, bersarang banget, teksturnya bagus sekali. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang enak, disukai banyak orang dan selalu laris manis dijual. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya enak, perpaduan manis dan gurih yang pas. Yuk, langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, siapkan 400 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Lalu rendam minimal 2-3 jam. Kita masukkan ke dalam panci rice cooker. Kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 3 lembar daun pandan. Masukkan 400 ml santan. Nah, ini kita aduk dulu agar tercampur rata. Sekarang kita masak ketan di rice cooker, tekan tombol cook dan masak ketan hingga matang. Selanjutnya, ini aku sudah siapkan cetakan mawar yang ukuran besar. Nah, jika ketannya sudah matang, kita angkat. Ambil satu cetakan mawar, kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan ketan ke dalam cetakan. Lalu ditekan-tekan seperti ini sambil kita padatkan. Sekarang kita buat adonan srikaya. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan 25 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Nah, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita saring adonan agar halus dan tidak ada tepung yang masih bergerindil.
Panaskan air dalam panci yang lebih besar dari panci yang berisi adonan srikaya. Kita masak dengan cara double boiler seperti ini hingga adonan mengental agar lapisan srikaya tidak merembes ke dalam ketan. Nah, ini adonan srikaya sudah agak mengental. Cukup dimasak hingga bagian bawahnya mengental dan sedikit bergumpal, lalu kita angkat. Sekarang kita aduk lagi adonan agar lebih kental. Selanjutnya kita tuang adonan srikaya ke atas ketan hingga penuh. Nah, konsistensi adonan srikayanya kental seperti ini sehingga tidak akan merembes ke dalam ketan. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kuenya sudah siap dikukus. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue talam ketan mawar. Kita kukus selama 25 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, kita angkat ya. Diamkan dulu kue talam ketan hingga dingin padat dan set dulu ya, baru kue bisa dikeluarkan dari cetakan. Setelah kue talam dingin dan set, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Dengan bantuan tusuk gigi, tarik keluar kue dari cetakan seperti ini. Nah, cakep kan kue talam ketannya? Belum ada yang jual kayaknya ya mamis yang seperti ini. Kue talam ketan mawarnya bagus banget ya. Buat yang mau ada acara cocok banget. Kita masukkan ke dalam box mika kecil seperti ini. Lalu tinggal di staples pinggirannya. Sebagai pemanis, kita tambahkan potongan daun pandan di atasnya. Nah, yang ini ukuran talamnya lebih kecil, imut-imut. Ini aku buat pakai cetakan mawar yang kecil. Nih kue talamnya, cakep ya. Belum ada yang jual loh kue talam bentuk seperti ini. Cobain ya. Rasanya enak, manis, dan gurih, perpaduan rasa yang pas. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linskek Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda lonceng ya.